Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hadirin alhamdulillah kita bisa kumpul kembali seperti biasa untuk daras pada maghrib kali ini. Kita melanjutkan pembahasan surah Al-Fatihah yang kemarin. Kemarin kita telah membahas berkenaan dengan surah Al-Fatihah sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin untuk selanjutnya yaitu setelah Ar-Rahman Ar-Rahim yaitu Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin yaitu pemilik hari pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Di kata Malik Yaumiddin itu ada hamzahnya. Jadi Malik. Jadi bukan Malik, tapi Malik. Perbedaannya kalau misalnya hanya Malik itu hanya raja dunia gitu. Tapi kalau karena ada tambahan alif di situ, jadi kalau tambahan hamzah jadi panjang mimnya. Malik itu pemilik segala hari, pemilik segala sesuatu. Jadi jika kita bicara soal takdir, ada satu hukum yang namanya hukum sebab akibat terjadinya sesuatu. Ini hukumnya gimana? Ketika misalnya ketika kita sedang berkendara, oh na'udzubillah, kita kecelakaan atau apa? Apakah itu bisa disebut dengan yang namanya takdir? Wah, ini sudah takdir Gusti Allah, kita meninggal. Tapi di satu sisi kita ada yang namanya Tuhan, apa sifatnya hukum Allah, hukum Tuhan itu punya sebab akibat. Dimana alasan-alasan kenapa misalnya ketika kita sedang berkendara lalu terjadinya suatu kecelakaan, itu berarti ada sebab dari apa yang dilakukan manusia itu sendiri. Misalnya ketika sebelum berkendara, pertama tidak memakai atribut lengkap kayak helm sejenisnya. Kedua, ketika berkendara ugal-ugalan, tidak taat aturan, sehingga terjadinya suatu kecelakaan. Tidak mungkin Tuhan Gusti Allah itu pengen ini telah menakdirkan hal buruk pada manusia. Misalnya kecelakaan lah. Itu bukan karena pasti kan disebabkan ada sebab dari manusia itu sendiri. Jadi seumpamanya tuh Tuhan itu ada menyediakan banyak pintu takdir. Tinggal kita yang bergerak mau takdir yang mana yang bakal kita tuju. Itu takdir. Lalu di kata Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Di satu sisi kita bisa menyebutkan bahwasanya kita bisa menentukan takdir kita ke depannya mau jadi apa, bakalan jadi apa, dan ke depannya kita bakal apa, kita bisa sedikit menentukan takdir. Akan tetapi segala sesuatu tetap bermuara kepada Tuhan kembali. Keputusan akhir dari segala sesuatu itu kembalinya ke Tuhan, ke Gusti Allah. Jadi Malik Yaumiddin itu mencakup bagaimana segala sesuatu yang bakalan terjadi kepada kita. Walaupun di satu sisi itu ada hukum sebab akibat dari suatu terjadi, tapi kembali lagi ke Gusti Allah. Apakah Gusti Allah itu meridhoi atau tidak? Itu tafsir mengenai Malik Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyaka na'budu, hanya kepadamu lah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah memohon tolong. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di ayat ini terkandung suatu doa yang khas. Bagaimana ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu. Jadi sebelum kita meminta, kita itu harus yang namanya beribadah. Ibadah dari ketika kita beribadah, disitulah kita meminta kepada Gusti Allah, baru kita meminta. Lalu di ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu ada suatu doa yang khas. Bagaimana maksud dari itu, jadi hal-hal yang didapatkan oleh orang-orang dahulu, nikmat kenabian, nikmat yang diperoleh orang zaman dahulu, yang bagaimana nikmat kenabian itu doa yang terus dipanjatkan, yang harus terus dipanjatkan oleh Muhammad. Doa-doa yang terus dipanjatkan untuk kita, ya, supaya kita bisa memperoleh nikmat-nikmat kenabian itu seperti dahulu kala. Nah, mungkin untuk sekarang nikmat-nikmat kenabian seperti itu, jadi Siddiq, Saleh, Nabi. Di nikmat-nikmat itu yang bakalan kita peroleh dari hasil doa yang ada di surat Al-Fatihah tersebut. Surah Al-Fatihah tersendiri mungkin banyak artinya. Ada beberapa nama lain dari surat Al-Fatihah. Misalnya suratul Kans, Ummul Kitab, Ummul Quran, Asifah. Jadi misalnya dari nama-nama tersebut itu mengandung bahwasanya, contohnya suratul Kans yang berarti segala sumber ilmu. Di dalam surat Al-Fatihah itu terkandung suatu ilmu yang sangat banyak. Mungkin surat Al-Fatihah itu ibaratnya kayak suatu kunci untuk memahami seluruh isi Al-Quran. Al-Quran yang begitu banyaknya, luasnya itu bisa dipahami. Jadi isi keseluruhan dari dari Al-Quran itu bisa kita pahami hanya dengan memahami surat Al-Fatihah. Soalnya segala sesuatu yang penjelasan, segala hal yang dibahas di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah itu sudah dijelaskan, dibahas, jadi mencakup untuk seluruh Al-Quran. Mungkin itu penjelasan mengenai surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Mungkin untuk kekurangannya atau masih banyak lagi sebenarnya yang ini, tapi saya sedikit saja menyampaikannya. Mudah-mudahan kita bisa memahami makna yang terkandung dalam bagaimana surat Al-Fatihah itu penting, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari yang kelanjutan dari yang kemarin dan sekarang bisa menjadi suatu yang bermanfaat buat Pak Win dalam mendengarkannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit saja. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.